Zulkifli M. Abbas, yang zina, yang tolol itu kamu. Ya, Allah sendiri tidak pernah memperbaharui ucapannya, ya, dengan mengatakan bahwa sayap yang tadinya 4 itu sudah ditambahkan menjadi 100 atau 600. Ya, kamu mengerti kalimat, mengerti bahasa nggak sih kamu? Sekarang kalau ada yang mengatakan kalau 600 itu dia sudah menghina Allah, ya, dia sudah mencoba merebut kekuasaan Allah, ya. Itu saja kamu tidak paham Zulkifli M. Abbas, ya. Sekali lagi saya tekankan, Allah tidak pernah memperbaharui ucapannya bahwa dia akan menambahkan ataupun mengurangi sayap, ya. Ingat itu, ya. Jangan tolol di sini, ya, jangan ngibul-ngibul di sini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmangin. Amma badu. Bertemu lagi dengan saya di channel Titian Islam. Semoga teman-teman semua selalu dalam perlindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan atau menyajikan sebuah video perdebatan lintas agama, lintas iman, yaitu Islam Kristen. Di sini ada seorang pendeta yang mengatakan atau menjelek-jelekan, bahkan mengatakan bahwa Ustadz Zulkifli itu adalah tolol, bodoh, dan Ustadz Zulkifli itu adalah zina. Dan di sini apakah pendeta tersebut mampu menghadapi Bapak Ustadz Zulkifli M. Abbas atau tidak? Sedangkan yang kita tahu bahwa Ustadz Zuma itu dengan hafal dari kitab-kitab umat Kristen dan Al-Quran. Bagaimana keseruan perdebatan kali ini berlanjut? Mari kita simak dan tonton videonya dari awal sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Tetapi sebelum kita lanjut ke videonya, bantu dukung channel Titian Islam agar saya lebih rajin dan bersemangat membuat konten-konten seputar Islam yang lainnya, yaitu dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar siar Islam dapat menyeluruh ke seluruh Nusantara. Oke teman, kita tak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak dan tonton videonya. Ini dia videonya. Kamu ini tolol, kamu ini, ya. Saya yang bukan orang Islam, ya saya percaya nih apa yang Allah katakan di Al-Quran itu, ya buat teman-teman, ya buat Islam lah, itu kalian pelajari lah. Allah kan bilang di Al-Fatir, malaikat itu dibekali sayap 2, 3, atau 4 sayap gitu loh. Nah, sekarang kamu mau percaya Allah apa mau percaya dongeng yang 600 sayap ini? Ya. Itu haknya kamu, ya. Seperti ibaratnya kita makan buah si malakama nih, ya. Makan bapak mati, nggak makan ibu mati, ya nggak. Mau nggak mau kamu pilih nih, mendingan saya milih Allah biar saya selamat nih daripada percaya sama manusia yang buat dongeng ini, ya, yang sudah menghina Allah dengan menambahkan 596 sayap, ya, ditambahin. Aduh, ya. Saya hanya meluruskan, ya, kita cari yang benar yang mana itu susah, kawan, ya. Kalau memang kita percaya Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu yang benar yang kita ambil, ya. Jadi itu sudah risiko kamu, ya. Kamu mau mempersalahkan orang yang mengatakan 600 atau kamu anggap dia keliru, itu urusan kamu lah, ya. Ya saya nggak mau tahu lah, bukan saya tidak mengimani kok, ya. Kalau terkait dengan kendaraan Tuhanmu yang ada di dalam perjanjian lama itu berupa binatang berkepala 4, ya, yang satu kepalanya manusia, lembu, terus kemudian singa dan raja wali. Itu mitos atau apa itu, Lolan? Jangan begitulah kamu ini, ya. Kamu harus fokus ke pembahasan saya. Apa benar nabimu ini sudah menghina Allah gitu loh, ya. Allah mau bilang di surat Al-Fatir, malaikat itu dibekali sayap 2, 3, atau 4, ya, Gerinda, ya. Sekarang Nabi mau bilang malaikat Jibril, malaikat loh ini, ya. Jibril ini kan malaikat nih, ya, yang diciptakan Allah nih. Allah udah bilang nih sayapnya 4 nih,
Nabi mau bilang 600 sayap. Ya, ditambah-tambahin menjadi 600. Ya ditambahin berapa tuh? 596 sayap. Gila nggak itu orang? Ya, ini apa hendak dikata? Saya mau percaya yang mana nih? Ya, masa seorang nabi dia mencoba apa ya? Mencoba menghina Allah dengan mengatakan sayap malaikat itu melebihi apa yang Allah ciptakan. Ya, kalau menurut saya sih ini orang lagi berdongeng nih. Ya, dia mencoba memikirkan malaikatnya berdasarkan pemikiran dia sendiri, atau memang apa ya? Dia sosok tahu ya. Saya juga bingung nih. Itu sederhana. Sekarang kamu tunjukkan dalilnya, di mana kamu sebutkan dalil yang tadi kamu ucapkan itu. Coba kamu tunjukkan kepada saya, itu tegasmu. Nah, sekarang di dalam kitab yang kamu ambil dari agama lain, di situ diterangkan bahwa Tuhan semesta alam itu bertahta di atas kerub, di mana kerub itu adalah makhluk berkepala 4. Itu mitos atau bukan, Saudara Yohanes Loran? Zulkifli M. Abbas ya. Di hadis HR Muslim tadi saya udah kasih di sini loh, udah di dalam sini loh, ya, udah dimasukin ke sini ya. Dikatakan oleh nabimu kalau malaikat itu punya sayap 600. Gila nggak itu? Ya. Makanya saya bilang gila itu orang. Ya, bukan nabi ya. Kalau ada yang sampai mengatakan 600, itu dia gila. Ya, karena Allah sendiri Zulkifli M. Abbas. Ya, di surat Al-Fatir ayat 1 di situ dikatakan bahwa dia Maha Pencipta, dia menciptakan malaikat, setiap malaikat loh, ya, dia menciptakan malaikat dan setiap malaikat itu dibekali sayap 2, 3 atau 4 sayap. Ini Allah yang bicara, Zulkifli M. Abbas, bukan saya. Ya. Tapi kalau ada nabi atau nabi kemudian mengatakan sayapnya 600, aduh. Ini namanya nabi sendiri menghina Allah. Ya, di hadisnya dia mengatakan malaikat itu punya sayap 600. Aduh, terlalu banyak dia menambahkan sayap gitu loh. Ya, jadi saya bingung nih. Ya, ini Tuhan sudah benar nih, tapi Nabi benar apa enggak ya? Saya bingung nih. Ya, kira-kira kamu bisa klarifikasi nggak nih ucapan Nabi nih? Ya, di hadis HR Muslim nih. Jadi sebenarnya anak yang dilahirkan dari hasil zina itu memang susah untuk memahami Quran. Al-Quran itu sudah sangat jelas diterangkan, yazidu fil khalqi ma yasha. Apa yang dimaksud dengan kalimat Allah di situ? Allah menambahkan pada penciptaannya. Memang diterangkan, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajniha mitna wa thulatha wa ruba. Memang dijelaskan begitu. Tapi Allah mengatakan, yazidu fil khalqi ma yasha. Aku Allah menambahkan pada ciptaanku apa yang aku kehendaki. Berarti Allah itu menambahkan apa yang dia kehendaki terhadap malaikat Jibril, kepada malaikat-malaikatnya. Makanya ketika Rasul Muhammad SAW itu di Siratul Muntaha, apa yang dikatakan? Qala Rasulullah SAW, ra'aitu Jibrila inda Sidratul Muntaha. Artinya, beliau Rasul Muhammad SAW melihat wujud asli daripada malaikat Jibril. Maka dia mengatakan di situ, malaikat Jibril memiliki 600 sayap yang menaburkan dari bulunya intan dan permata dengan warna yang berbeda-beda. Artinya kena terhadap apa yang diterangkan oleh Allah, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan sayap pada malaikat Jibril. Itu dalilnya nyata. Makanya kalau orang yang berasal dari hasil persinahan memang nggak ngerti Quran. Karena Quran itu adalah kalimat Allah, kalimat pencipta alam semesta. Walaqad ra'ahu nazzala ra'ahu naslata ukhra. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu melihat wujud asli. Jadi ending daripada penciptaan malaikat Jibril itu dilihat oleh Rasulullah Muhammad SAW inda sidratil muntaha, pada saat beliau berada di sidratul muntaha. Jadi sangat jelas, ya, Allah menambahkan pada malaikat Jibril
apa yang Anda katakan dengan sayap yang 600 itu? Makanya Allah menerangkan, yazidu fil khalqi ma yasha. Aku Allah menambahkan pada ciptaanku apa yang aku kehendaki. Nah, setelahnya kemudian, setelah ditambahkan, Rasulullah Muhammad SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya. Itu jawabannya. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Tuhanmu, ya, di dalam kitab yang kamu rampok dari agama lain, di situ diterangkan bertahta di atas kerub, makhluk berkepala 4. Coba terangkan kepada saya, itu gimana ada makhluk kepalanya 4? Apakah itu mitos? Kepalanya berbentuk manusia, berbentuk lembu, berbentuk serigala, raja wali dan juga singa. Itu mitos atau apa itu? Kok larinya ke Yunani-Yunanian ya? Silakan. Oke teman-teman, jadi di sini ada seorang pendeta yang bernama Bapak Pendeta Yohanes Lolan. Di sini Pendeta Yohanes Lolan mengatakan bahwa tidak ada yang dalil atau dari Al-Quran yang menyebutkan penambahan sayap pada malaikat Jibril. Tetapi Ustadz Zuma dengan dalil yang ada pada Al-Quran sudah tertera bahwa Rasulullah juga sudah menyebutkan bahwa penambahan sayap pada malaikat Jibril. Dan di sini Pendeta Yohanes Lolan diminta untuk membuktikannya pada agama Kristen itu apakah Yesus itu adalah anak Allah atau anak manusia, itu tidak bisa. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak dan tonton videonya lagi keseruannya. Ini dia kelanjutannya. Zulkifli, saya bilang, setiap kali kamu bicara, itu semakin menunjukkan kebodohan kamu. Bukan hanya itu, kamu semakin menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Ya, Allah saja tidak mengatakan bahwa sayapnya itu ada 600 gitu loh. Dia mau nambah, dia mau kurang, tetapi pastinya dia nambahin apa, itu dia tidak pernah mengatakannya gitu loh. Ya, ini ada yang sok tahu nih. Bilangnya sayapnya 600. Udah begitu bilangnya malaikat itu satu sayap dengan sayap yang lain 500 tahun jaraknya. Ya, ini sih udah kelewatan menghina Allah. Ya, makanya saya bilang semakin kamu berbicara, ya itu semakin kamu menghina Allah gitu loh, Zulkifli M. Abbas. Allah sudah tetapkan di situ sayapnya itu ada 4, ya paling banyak gitu loh. Ya, dia mau menambah, mau mengurang itu haknya Allah. Ya, kenapa manusia mengatakan 600 sayap? Kenapa harus manusia yang menambahkan, bukan Allah sendiri? Kan Allah bilang yang menambah, yang mengurangi dia sendiri. Kenapa harus manusia ini yang bilang 600? Ya, maaf saya agak kasar, agak keras suara saya nih. Ya, biar pintar, ya, mendidik tuh. Maksud saya itu begitu loh, ya. Ya, anak haram memang susah untuk memahami Al-Quran, ya. Matius 5 nomor 28, siapa yang mengingini wanita dan kemudian memandang wanita dan mengingini, maka dia telah berzina dalam hatinya. Nah, itu yang terjadi samamu. Memang susah, padahal ayatnya sudah jelas. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ayo, mana duluan? Rasulullah Muhammad SAW itu menyatakan 600 atau Allah yang duluan? Allah yang lebih dulu menyatakan itu. Yazidu fil khalqi ma yasha. Aku Allah menambahkan. Coba, ini kan berbicara mengenai jumlah. Tapi Allah mengatakan, aku Allah menambahkan pada ciptaanku yang aku kehendaki. Terus kenapa kemudian kamu protes kalau Allah menambahkan? Apa bukti Allah menambahkan saya pada malaikat Jibril? Rasulullah Muhammad SAW itu melihatnya. Terus kamu siapa? Kok kamu protes? Kamu siapa? Hanya seorang anak dari hasil zina pun kok protes-protes. Jadi saya tidak punya kewajiban untuk melayani kamu dalam hal itu. Karena umat Islam paham. Ketika Allah mengatakan Allah menciptakan malaikat dengan 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap. Lalu kemudian Allah mengatakan, dan Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sudah. Nah, apa bukti bahwa Allah menambahkan saya kepada malaikat Jibril? Rasulullah Muhammad SAW itu menyatakan dengan valid. Kalau Rasulullah SAW, Ra'aitu Jibrila inda Sidratul Muntaha.
Rasulullah melihat wujud aslinya. Jadi kamu tidak bisa membantah itu hanya karena kamu itu ya Matius 5:28 sampai ya kamu seperti itu kan gitu ya. Nah sekarang ketika saya bertanya kepada Anda tentang kerub yang adalah makhluk yang dikendarai oleh Tuhanmu, yang saya tanya, ini kok kenapa bisa ada makhluk kepalanya 4? Satu berkepala manusia, lembu, singa, raja wali. Itu mitos Yunani atau apa itu? Coba jawab ini dulu. Saya itu, ya saya tidak pernah sedikit pun menghina Allah Subhanahu Wa Taala loh, Zulkifli M. Abbas. Saya malah membantu, saya malah membantu Allah Subhanahu Wa Taala supaya ya membungkam tuh orang-orang yang mengatakan malaikat itu Jibril itu sayapnya 600 nih. Ya. Jadi saya jadi bingung nih. Malah saya wah ini jangan-jangan ini orang dia membuat cerita ini dia menghayal sendiri nih. Ya. Tapi dia bilang dia pernah melihat Jibril. Ya enggak? Berarti yang salah si Allah apa dia nih? Di surat Al-Fatir Allah bilang malaikat itu dibekali 2, 3 atau 4 sayap. Ya, Allah saja tidak menambahkan lagi gitu loh. Meskipun dia mengatakan dia bisa menambahin, dia bisa mengurangi, tetapi dia sudah pasti mengatakan bahwa itu 4 Zulkifli M. Abbas. Ya, ini manusia, ya sok-sokan katanya 600 sayap. Waduh. Jadi bingung saya nih. Ya. Jadi makanya saya bilang kamu Zulkifli M. Abbas, kalau kamu percaya dengan yang 600 ini, berarti kamu sudah menghina Allah. Gitu loh. Ya. Selamat berpikir. Nggak ada yang perlu dipikirkan. Ya, nggak ada yang perlu dipikirkan di situ. Dan saya tidak punya kewajiban untuk mengikuti arah pembicaraan kamu. Kenapa? Karena kamu orang kafir. Kamu orang kufur. Anak dari hasil zina, anak haram berdasarkan kitabmu loh ya. Bukan karena saya menuduh ya. Matius 5 nomor 28 yang menerangkan itu. Nah makanya kamu susah menerima kebenaran. Kan Allah sudah menerangkan bahwa dia menambahkan sayap. Nah Rasulullah sebagai wakil Tuhan ketika dia diperjalankan ke Sidratul Muntaha, beliau melihat Jibril itu sayapnya 600. Berarti mengalami penambahan berdasarkan firman Allah. Yazidu fil khalqi ma yasha. Kenapa kamu yang protes lalu menuduh membohong? Sekarang yang membohong itu di dalam kitabmu. Coba, di dalam kitabmu Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yohanes 5 nomor 27. Yesus diberi kuasa dari Allah karena dia anak Allah, karena dia anak manusia. Kata kitabmu itu kata Tuhanmu. Tapi ternyata di ayat yang lain Iblis kemudian mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, anak Allah. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Iblis menerangkan di dalam Matius 8 nomor 29, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 nomor 28, Lukas 4 41, Matius 4 3, Matius 4 6, Lukas 4 3, Lukas 4 9, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kalau Allah sendiri mengatakan Yesus itu adalah anak manusia. Loh, kok iblis ini berani-beraninya merubah firman Tuhan? Coba. Tapi ajaibnya yang diaminkan oleh Anda, Kristen, adalah pernyataan iblis bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Sementara Allah sendiri menerangkan bahwa Yesus itu anak manusia. Ya, di sini pendeta Yohanes Lolan mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah atau anak Tuhan. Sedangkan pada Matius ayat 8 nomor 9 tertera itu adalah ajaran iblis yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan atau anak Allah. Jadi mana yang benar antara Kristen atau kata Bapa Allah itu bagaimana? Mari kita simak dan kita keseruannya pendeta Yohanes Lolan bisa kelimpungan atau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz Gurunda Zuma. Kita lanjut lagi ya teman-teman, ini dia kelanjutannya. Allah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus anak manusia. Terus kenapa kemudian
kamu mengaminkan perkataan iblis yang mengatakan Yesus itu anak Allah. Jadi nyata kan sekarang kalau kamu itu adalah pengikut iblis. Kan Tuhan mengatakan dalam Keluaran 20 nomor 3, Ulangan 5 nomor 7. Janganlah kamu mengadakan Tuhan selain aku. Ada Tuhan anak Tuhan. Siapa yang mengajarkan itu? Iblis. Sekarang mana yang benar ini? Kristen atau Allah? Allah Bapa. Allah Bapa mengatakan Yesus itu adalah anak manusia. Kristen mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Ayo, siapa kalian berani-berani merubah firman Tuhan kalian? Jawab. Bagaimana ya? Saya pun kadang-kadang berpikir kok masih banyak manusia ke Islam ini ya. Udah terbongkar semua kebohongan Muhammad, kebohongan penulis Qurannya itu sendiri. Apa lagi ya? Banyak itu perilaku mereka. Apa lagi ya? Banyak itu loh. Tapi kok masih ngeyel gitu. Tapi memang ya malu kali ya. Mau bilang apa gitu ya? Udah mau mempertahankan diri. Coba tunjukkan tuduhanmu, kebohongan daripada Rasulullah Muhammad SAW itu yang mana ya? Sebelum saya tunjukkan kebohongan ajaran agamamu. Silakan. Yang kafir itu kamu, Zulkifli M. Abbas. Kata Allah kan kamu yang tidak kamu yang mencoba, yang membuat sesuatu, menambah-nambahkan dan mengurang-urangi itu kamu itu kafur, ya. Kata lainnya kufur, itu kamu ini, ya. Termasuk Nabi Muhammad itu orang-orang kufur semua, ya. Karena kamu ikuti apa kata Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad bilang sayapnya ada 600, ya. Sementara Allah bilang, ya, sayapnya 4 paling banyak. Ya, jadi kamu jangan kafir-kafirin saya, yang kafir itu kamu, ya. Jadi kafir teriak kafir namanya itu. Ya, kamu semakin kamu bicara, kamu semakin menghina Allah, Zulkifli M. Abbas. Ya, tadi kamu bilang kamu nggak peduli. Ya, ternyata yang saya angkat ini perkataan Allah. Saya bandingkan dengan perkataan manusia. Kamu bilang kamu nggak peduli. Aduh. Makanya saya bilang kamu ini kadang-kadang ya lupa berpikir sebelum kamu bicara, Zulkifli. Ya, makanya dari apa yang kamu bicarakan ini bisa terlihat, ya bisa didengar. Ya, ternyata kamu ini kadang-kadang menghina Allah. Ya, kadang-kadang meremehkan Allah. Ya. Aduh. Kamu terjebak, kawan. Ya, dengan apa? Dengan firman-Nya Allah, ya, dengan ucapannya Nabi Muhammad. Bahkan dengan ucapanmu sendiri, kamu terjebak di dalamnya, kawan. Ya, di satu sisi kamu mau membela Muhammad, tetapi di sisi yang lain kamu menghina Allah. Di satu sisi kamu membela Allah, tapi di sisi yang lain kamu menghina Muhammad. Gitu loh. Ya. Nah, inilah kalau anak hasil zina ya. Jadi pemikirannya itu haram. Otaknya nggak berfungsi gitu loh. Siapa yang menghina Allah, siapa yang menghina Rasulullah? Kenapa ada 600 sayap? Karena Allah menambahkan sayap itu. Mana dalilnya? Fatir ayat 1. Apa bunyinya? Yazidu fil khalqi ma yasha. Coba. Allah menambahkan kepada ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Coba. Jadi tidak ada yang menghina di sini. Allah sendiri yang menambahkan itu. Rasulullah Muhammad SAW itu melihat adanya penambahan dari apa yang diterangkan oleh Allah di dalam surah Fatir, uli ajnihati masna wa thulatha wa ruba. Itu Allah melakukan penambahan. Yazidu fil khalqi ma yasha. Apa bukti penambahannya? Rasulullah ya kemudian melihat wujud asli daripada malaikat Jibril itu 600 sayap. Berarti klub Allah menambahkan. Harusnya Anda itu protes ketika Rasulullah Muhammad SAW itu hanya melihat Jibril 4 sayap. Berarti Allah salah dengan mengatakan yazidu fil khalqi ma yasha. Karena ternyata dia tidak tambahkan. Tapi dengan adanya
600 sayap dari 4 menjadi 600, berarti benar Allah telah menambahkan berdasarkan dengan pernyataan Allah itu sendiri. Tapi karena kamu itu hasil daripada memandang dan mengini berdasarkan Matius 5 nomor 28, ya wajar. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kamu buta tuli dan bisu sampai kamu tidak bisa menerima penjabaran yang saya sampaikan. Allah menambahkan. Apa bukti penambahannya? Dari 4 menjadi 600. Coba, dari data-data yang saya kasih samamu, kamu tidak bisa paham. Pertanyaan saya tentang kitabmu, Tuhanmu bertahta di atas binatang, makhluk berkepala 4, kamu tidak jawab. Iblis mengajarkan, merubah ajaran Tuhan dari anak manusia menjadi anak Tuhan, kamu tidak jawab. Kamu hanya mempertontonkan kebodohanmu di sini. Kamu ditertawakan oleh umat Islam sedunia. Karena umat Islam itu paham kitabnya. Yazidu fil khalqi ma yasha. Apa buktinya kalau Allah menambahkan sayap? Ya, Rasulullah melihat Jibril bukan 4 sayap, tapi bertambah menjadi 600. Tapi kamu pelintir. Kamu anggap saya menghina. Nah, makanya saya katakan kurangi makan babi supaya otakmu tidak bisa berfungsi dengan baik. Aduh, kamu menghina Allah lagi. Kamu bilang Allah menambahkan. Allah sendiri menambahkan. Ya, saya ulangi ya, kamu bilang Allah menambahkan ya. Kamu tertangkap lagi di sini, kamu mendustai Allah. Allah kan tidak pernah mengatakan bahwa dia akan menambahkan sayap itu menjadi 600. Ingat itu. Ya. Sekarang Nabimu dia menambahkan jadi 600. Zulkifli M. Abbas. Yang tidak punya otak itu kamu. Yang tidak punya akal itu kamu. Yang tidak pakai logika itu kamu. Zulkifli M. Abbas. Ya, mohon maaf saya harus mengatakan itu. Karena Allah sendiri dengan tegas mengatakan 2, 3, atau 4 sayap. Dan dia tidak pernah memperbaharui ucapannya. Ingat itu. Ya, tidak pernah saya temukan di ayat-ayat yang lain bahwa dia menambahkan ataupun dia mengurangi. Ya, meskipun kalimat itu pernah ada. Tetapi Allah sendiri tidak pernah mendustakan apa yang dia katakan di Al-Fatir ayat 1 itu. Nah, sekarang yang mendustain siapa? Orang yang mengatakan 600 sayap ini, dia yang mendustai apa yang Allah katakan. Ya, dia yang menambahkan, dia yang mengurangi. Ya, bukan Allah gitu loh. Ya. Makanya saya bilang kamu ini lupa berpikir atau kamu tidak pernah berpikir sebelum kamu bicara. Maka ketika kamu bicara, kamu menghina Allah. Gitu loh, ya. Belajar lagi Zulkifli M. Abbas, ya, mengerti, ya, mengelola tata bahasa. Ya, apa yang kamu ucapkan itu, kamu pikir dulu ya. Baca baik-baik kalimat itu, ya. Nah, semakin nyata kan apa yang diterangkan oleh kitabmu? Ya kan? Bahwa anasina, anak haram itu tidak akan pernah bisa mengerti firman Tuhan. Semakin nyata yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa ya orang kafir itu begitu. Buta, tuli. Sudah dijelaskan itu sangat nyata. Tapi kemudian Anda mengatakan Allah tidak menambahkan. Padahal dalilnya ada. Tapi karena kamu itu memang kafir, memang dasarnya kafir, kufur, ya, menutup diri terhadap apa yang ada dalam Al-Quran, ya kamu seperti ini. Ayatnya kan sudah sangat jelas. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah. Fatir, pencipta, sama langit, wal ard, dan bumi. Ja'il, yang menjadikan. Al-malaikah, malaikat. Rusulah, utusan. Uli, mempunyai. Ajniha, sayap. Masna, 2. Wasulasa, dan 3. Warba'a, warba'a, dan 4. Lalu dikatakan, yazidu, Allah menambahkan, dia menambahkan. Fi, dalam al-khalqi, ya, ciptaan. Ma apa, yasha, yang Allah kehendaki. Inna, sesungguhnya, Allah, ala, atas, kulli, segala sesuatu, sesuatu, qadir, maha kuasa. Jadi, ini sangat jelas ada kata, dia menambah, yazidu. Yazid itu artinya menambah. Ya. Yazidu menambah, fi khalqi,
di ciptaannya merujuk kepada malaikat. Jadi Allah menambahkan tentang apa? Tentang sayapnya. Alhamdulillah ya, Anda ngotot seperti ini, Anda ditertawakan oleh netizen. Untung saja kita tidak live di Zoom. Ayatnya sudah sangat jelas. Kata Allah di situ sangat jelas menambahkan. Yazidu itu adalah kata menambahkan. Yazidu menambahkan. Fi halki ma yasha. Kepada ciptaannya, merujuk kepada malaikat, merujuk kepada sayap. Jadi Allah menambahkan sayap malaikat sesuai apa yang Allah kehendaki. Ternyata Allah menghendaki sayap Jibril itu bertambah menjadi 600. Apa pembuktiannya? Rasulnya yang mengatakan itu. Rasulnya mengatakan dia melihat wujud asli daripada malaikat Jibril. Jadi saya sudah jawab ya. Sekarang tugas kamu nih. Ini ada pertanyaan yang mudah untuk kamu selesaikan. Di dalam kitabnya Bani Israel, Yesaya 43 nomor 10 dikatakan, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kenapa kemudian Kristen mengatakan ada Tuhan dibentuk dalam rupa manusia? Kalian terlalu menghina Tuhannya Bani Israel. Kalian menghujat Tuhannya Bani Israel. Kalian mengatakan Tuhannya Bani Israel itu pembohong dan pendusta. Kenapa? Karena Tuhannya Bani Israel mengatakan, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Tapi kenapa kalian membentuk anak Maria menjadi Tuhan baru? Kalian itu kebangetan gitu loh. Sadar dah itu? Zulkifli M. Abbas, yang sina, yang tolol itu kamu. Ya? Allah sendiri tidak pernah memperbaharui ucapannya. Ya, dengan mengatakan bahwa sayap yang tadinya 4 itu sudah ditambahkan menjadi 100 atau 600. Ya, kamu mengerti kalimat, mengerti bahasa enggak sih kamu? Sekarang kalau ada yang mengatakan kalau 600 itu dia sudah menghina Allah. Ya, dia sudah mencoba merebut kekuasaan Allah. Ya, itu saja kamu tidak paham Zulkifli M. Abbas. Ya, sekali lagi saya tekankan. Allah tidak pernah memperbaharui ucapannya bahwa dia akan menambahkan ataupun mengurangi sayap. Ya, ingat itu. Ya, jangan tolol di sini ya, jangan ngibul-ngibul di sini ya. Al-Quran menerangkan dengan sangat tegas ya. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Jadi perumpamaan bagi ya penyeru, bagi Zulkifli Abbas yang menyeru kepada orang-orang kafir, ya Yohanes Lolan adalah seperti mengembalakan binatang yang diteriaki, yang tidak mendengarkan selain panggilan dan teriakan saja, tapi tidak memahami apa yang saya sampaikan. Mereka itu tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Al-Quran itu mengidentikan Lolan itu seperti binatang ternak, karena tidak memahami. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a. Seperti binatang kamu itu. Sudah disampaikan, ayatnya sudah saya bacakan, tapi kamu pura-pura tidak mau tahu. Kenapa? Karena sebenarnya kamu itu ya sama seperti yang diterangkan oleh Al-Quran. Ayatnya binatang, kamu itu cuma mendengarkan suara saya, tapi kamu tidak bisa menelaah apa yang ada di dalam isi suara saya itu. Allah yang menambahkan, kalimatnya sudah nyata di situ. Yazidu. Allah menambahkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Apa bukti penambahannya? Rasulullah melihat wujud asli daripada malaikat Jibril. Ya, yang tadinya Allah menerangkan uli ajniha, ya ajniha matna wa thulatha wa ruba'a. Ternyata Allah menambahkan sesuai dengan pernyataan Allah itu sendiri. Dan Rasulullah Muhammad SAW ketika di Sidratul Muntaha melihat wujud asli daripada hasil daripada penambahan itu. Kalau kemudian Anda mengatakan tidak ada dalilnya, lah memang tidak ada. Ya seperti itu tidak perlu dijelaskan. Allah menambahkan sayap kepada tidak perlu, itu tidak penting. Nah, kemudian Al-Quran mengatakan, wa idza ma unzilat surah nazara ba'duhum ila ba'd al-harakum ya min ahadi summan sarafallah qulubahum bi annahum qauman la yafqahun.
Lagi-lagi bercerita tentang kamu. Dan apabila diturunkan suatu tanda, satu alamat, satu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Kamu dipalingkan karena kamu tidak memahami. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya, terima kasih bagi teman-teman semua yang telah menonton video perdebatan antara umat Kristen dan umat Islam yang mempertemukan antara pihak Islam ada Ustadz Gurunda Zulkifli M. Abbas atau biasa disebut dengan Ustadz Zuma dengan pendeta Kristen pendeta Yohanes Lolan, di mana pendeta Yohanes Lolan masih bersikeras bahwa dirinya itu sok tahu tentang ajaran Islam, tentang isi Al-Quran, dan mengatakan bahwa Ustadz Zuma itu bodoh, tolol, atau zina. Tetapi kita sudah tahu bahwa pendeta Yohanes Lolan dari tadi mengelak terus dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz Zuma yang dimintai bukti dan keterangan yang sebenarnya pada isi Al-Quran atau Alkitab yang tidak tahu. Oke teman, semoga dari video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, membentengi keimanan kita dari pemurtadan kaum kafir, dan semoga keimanan kita kepada Allah semakin meningkat dan kita semakin taat beribadah kepada Allah. Dan saya akan kembali terus bantu dukung channel Titian Islam agar terus berkembang dan terus menyajikan konten-konten seputar Islam menarik lainnya, yaitu dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan share video ini ke semua media sosial teman-teman semua, baik IG, WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, maupun yang lainnya. Dan jangan lupa aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar Andalah yang pertama mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Titian Islam. Oke teman, saya undur diri. Apabila ada perkataan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.